Oke, Iya kan? streaming. Masih Makanya jadi Selamat masih takut-takut siang, ya. teman-teman semua. Tang tang tang. Halo teman-teman. Ini masih bulan Apakah- hantu bener, jadi mesti apa-apa mesti hati-hati. Oh iya, 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 Iya iya. kan? Tanggal 4 minggu depan ya terakhir ya, 14 Kan kemarin Agustus. tanggal 30 kan pertengahan. Iya, 14 Agustus. September lagi, Bapak. Hah? Oh iya, maaf. Oh iya, maaf. Ini siapa sih yang belum itu ganti kalendernya? Salahin lagi. Orang ini pokoknya dia judulnya ya. Ya udah. Jadi 14 September teman-teman ya untuk hari terakhir bulan hantu. Dan suara juga udah mulai masuk ya. Oke. Yang pasti Fahri langsung lihat September yang tanggal ceria ya. akhir. Oh, libur ya. Oke. Pas Akhir-akhirnya festival libur, asik pertengahan. sekali. Kok Fahri ini belum dapat sini? Kok sini belum dapat? Kemana dia? Belum dapat apa? Belum keluar maksudnya. Oh, live-nya. udah. Tidak. Apa tuh tidak? Nah udah nih, udah keluar. Kok fenomena langka sih? Hah, fenomena langka. Nggak keluarnya kok nggak keluar yang itu. Maksudnya kita berempat fenomena langka gitu. Wah. Fenomena langka. Spesial. Oh, spesial. Langka tuh sama dengan spesial. Ya, F4 fenomena 4 langka. Dong. Langka. Oke, suara oke. Terima kasih Bung Edi Setiawan yang udah hadir Suaranya oke nyimak. ya. Oke ya, kita mulai ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya dapat kembali lagi bersama Anda tentu dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat kita di sini. Saya Farini. Saya Yunus Hendri. Saya Cindy. Dan saya Aditya. Kok makin lama makin suaranya makin lemah ya gitu Iya, ya. lemah. Ini kurang makan berarti ini. Bukan ketiup angin Aku kayaknya ya. Oh, iya. Ya hari ini kita akan mengobrol mengenai ya angin topan yang sekarang berkeliwar seliwar sini Barusan sana lewat sini ya, barusan lewat ya. maksudnya masih beredar Oh nih. iya. Iya, jadi mesti hati-hati ya, karena ya itu dia kadang-kadang susah diprediksi. Angin topan apa sih yang ada sekarang ini? Typhoon yang terakhir nih. Yang ada aja deh. Hai. Bingung ya. Ada Adit, ada Cindy gitu kan. Bingung Dia dia. jadi bingung. Iya. Jadi typhoon bernama Haikui yang baru Haikui. ini ya, Oh, baru. tumben sih namanya bukan nama yang mawar lah, apalah. Sebenarnya nama Haikui ini ada ceritanya loh. Oh ya? Ternyata Kalau lihat tampangnya serem banget. Serius ya. Apa? Enggak, coba kita dengarkan dulu. Iya, Apa kita sih dengar. asal Ceritanya apa coba? nama? jadi sebenarnya namanya itu Longwang. Longwang? Raja Naga. Oke. Sebenarnya Raja Naga sebenarnya. Oh, Longwang. Tapi karena waktu itu katanya Typhoon Longwang ini sempat membuat musibah yang sangat parah banget dan bahkan itu di Tiongkok sana itu sampai meninggal ratusan orang. Oh. Kemudian Tiongkok itu akhirnya meminta kepada pihak mungkin otoritasnya gitu ya untuk mengubah nama Longwang menjadi Haikui. Oh gitu. Karena Raja Naga. Jadi Raja katanya Naga terlalu mengerikan. keras ya. Takut Jadi nantinya ada diganti apa-apa. So, jadi Haikui jadi apa lagi itu? Nggak Namanya tahu. artinya. Kalau kayak gitu mendingan mestinya namanya nih ya, nama angin typhoonnya diganti dengan Apa? Yunus, Ah. Cindy, Farini. Ada juga namanya Kalem-kalem semua. Haisen nih. Oh iya, Haisen. Haisen Hewan. juga Hewan. ada. Iya, memang iya sih karena Zeus. penamaan dari typhoon itu juga kan ada ininya kan berurutan kan. Ya, Jadi kebanyakan nih tahun ini mungkin tahun depan bikin ada nama lagi yang sama, bukannya tiap kali ganti nama terus. ya. Jadi dengan angin topan yang namanya sama mungkin membawa akibatnya beda-beda gitu ya. Tapi emang sih kemarin ini kan Typhoon Haikui jadi typhoon pertama ya selama 4 tahun Iya. Taiwan itu tidak tersapu oleh typhoon. Betul. Tidak masuk typhoonnya. Tidak Ya, masuk. tidak dilewati. Tidak lewat gitu loh. Pulau Taiwan gitu loh. Jadi ini Selama kali ini- pertama kemudian angin juga kenceng ya. Ya iyalah. Sampai- Kalau angin sepoi-sepoi bukan angin typhoon namanya. Itu angin rumah ya, Angin angin rumah. AC. Iya. Tapi memang sempat ya ngeliwatin ya. Betul. Ngelewat. Jadi memang itu lewatnya. Sayangnya Taipei nggak ada yang libur kan? Nggak ada, tapi Taichung libur. Taichung Taichung libur. libur. Akhirnya ya Tapi bayangkan Taichung ya libur. Taipei aja masih kerasa tuh dengan kencangnya angin loh. Jadi bayangkan kalau di tempat-tempat yang memang kawasan yang di mana mata angin tuh lewat. Lewat. Jangan salah katanya kalau mata angin pas ada itu malah kering. Ya, Maksudnya ya, nggak tapi ini. kan tetap Sabetan. aja. Kan mata angin masuk nanti lewat lagi nanti kena lagi kan. Ya sama aja. Tadi Sandy bilang dia sudah begitu angin dinyatakan libur Taichung dia langsung ke Taichung. Ke Taichung. Masuk Libur karaoke. Ya, betul. Bahkan Ikut Taichung ini kan karaoke. udah Di lama mana? kan nggak libur typhoon kan. Oh. Karena dia jarang tersapu karena di dekat Taichung ini juga ada pegunungan Chongyangshan. Nah, itu Central Mountain. Jadi biasanya ketutup.
Jadi Taichung ini biasanya aman dari taifun. Biasanya begitu kena daerah Hualien Ilan, Taichung aman gitu kan. Iya. Apa enggak kalau enggak dia langsung belok ke selatan, apa enggak ke utara. Jadi kali ini tengah-tengah ngelewatin. Tapi ternyata nggak terlalu gimana juga kan Taichung kan. Taichung enggak, Enggak tapi terlalu yang kan? paling parah sih yang ada di Pingtung. Taitung juga Ya, ya. Taitung. Jadi memang Typhoon Haikui ini juga cukup unik ya. Jadi pas dia mau masih di luar, mau masuk ke Taiwan, itu arahnya itu selalu berubah-berubah. Ya. Ada dibilang juga katanya begitu dia udah masuk, keluar bentar, nanti masuk lagi, nanti balik lagi ke atas. Oh, gecek Udah gitu berubah, ya berubah. Tapi emang bener kan kemarin itu juga Typhoon Haikui itu sudah keluar sekitar katanya jam 3 dini hari begitu ya. Kemudian gak lama kemudian jam 5 Ketinggalan atau jam sendok 4 dia. masuk lagi dia. Ketinggalan garpu. Jadi masuk lagi. Masuk dia. dia kedua kalinya. Iya sih waktu itu berapa kali, sekarang ini memang karena mungkin fenomena juga ya. Jadi suka belok-belok. Jadi tergantung tekanannya dia bisa belok lagi. Ya. Jadi sekarang susah dibilang kalau angin Taiwan yang bisa lurus aja langsung, nggak jarang, kebanyakan pasti ada sedikit Belok-belok gocek-gocek gitu. gitu ya. Masih ingat sih yang awalnya itu diperkirakan itu bakal lewat dari Ilan kemudian masuk Taipei. Nggak taunya makin ke bawah. Makin ke selatan kan Jadi makin ke jadinya. selatan tiba-tiba. Iya Orang sih, Taipei begitu. lebih galak-galak katanya. Takut ya, si Haikui takut ya. Ada F4. Jadi ngomong-ngomong ini ya, tadinya juga bahkan media Jepang itu juga sampai buat satu pemberitaan gitu ya, meneliti gitu loh. Kenapa sih Taiwan ini selama 4 tahun itu kok bisa gitu loh lolos dari typhoon? Katanya ada kekuatan magis gitu yang melindungi Oh ya, Taiwan. gila. Bul gombal gambul. Baru selesai gitu ya. ngomong nggak taunya langsung. Nggak natural, nggak tahu selesai ngomong besoknya masuk Typhoon. Haikui. Dia bilang katanya manusia hanya bisa meramal. Akulah yang menentukan masuk saya gitu ya. Iya bener. Iya, jadi kadang-kadang memang susah diprediksi. Memang selama 4 tahun ya itu ya. Jadi selama masa pandemi juga itu Taiwan aman. Tapi sekarang ya itu dia. Dulu kan kalau seandainya bulan 9 tuh angin topan udah boleh bilang sudah jarang. Biasanya Juli Agustus kan. Sekarang malah mundur. Juli aman aja, mulai Agustus baru mulai angin topan sampai bulan Oktober mungkin ya. Iya. Jadi Iya. tetap harus berhati-hati ya. Soalnya juga angin yang dibawa sama Typhoon Haikui teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di dalam layar postal teman-teman, itu tuh anginnya kencang banget. Bahkan di Taitung itu katanya anginnya mencapai level 16. Yang mana kalau manusia itu 8 itu udah nggak bisa, udah sulit Udah nggak bisa berdiri. gerak. Udah sulit Udah berdiri. berdiri, ya. Ini Udah mau kelipatan sempoyongan. 2 ya. Dua Ini kali lipat. 16. Wah. Jadi 16. mesti tiarap dong. Ya itu jangan keluar rumah sih. Tapi ada sih videonya kan, bahkan orang kayak motor-motor itu aja bisa ketiup Iya, angin. ketiup, ya. bisa geser, ketiup. langsung Ketiup geser. geser. Kemudian Iya. ada juga orang yang lagi naik motor, itu motornya pada Ketiup, udah udah gas ngegas ya. habis ya. Nggak bisa Nggak bisa jalan. jalan. Nggak bisa Lawan jalan. arus ya, gila ya. Berarti Iya. angin itu kencang sekali. Iya kencang sekali. Jadi jangan coba-coba untuk beranggapan cobalah sekekuatan 16 itu seberapa sih? Kekuatan Iya. 8 seberapa sih? Jangan deh ya. Kita cukup nonton televisi aja, tonton laporan aja. Jangan ambil resiko karena lihat aja sebegitu parahnya. Betul, bahkan reporter yang lagi ngeliput di tengah jalan juga nyaris ketiup, dia sampai nggak bisa liputan. Iya, jadi Saking harus kencengnya hati-hati sih. anginnya. Betul, harus hati-hati. Oke deh. Semoga saja ini merupakan typhoon yang terakhir untuk tahun ini ya. Iya, jangan ada ada lagi deh. typhoon lagi ya. Ya kalau seandainya ada angin sepoi-sepoi aja deh, jangan sampai typhoon ya. Buka AC aja lah, angin itu gitu ya. cukup gitu Tapi loh. Adem. tapi takutnya kalau seandainya nggak ada Nggak ada angin typhoon, typhoon, Iya, kekurangan air, air, ada itu air. masalah susah. Kadang-kadang memang Nggak susah bawa air. dilema sih. Iya, Yang benar, pasti typhoon boleh datang pas kita kekurangan air dan tidak membawa bencana. Betul. Jadi contohnya kayak sebelum Typhoon Haikui kan masih ada tuh Typhoon Saola. Itu karena Typhoon Saola juga udah bawa curah hujan yang begitu tinggi, maka waduk terbesar di Taiwan, waduk Chengwen, itu aja udah terisi penuh. Oh. Nah, kalau ditambah ini kayaknya udah penuh Penuh lagi malah. cukup ya. Tapi itu Selalu kabar baik, itu kabar Oh, baik. kabar baik ya. Tapi Ini- untuk kabar buruk mungkin ya dari sektor pertanian Iya. ataupun mungkin bangunan yang roboh segala macam. Jadi jangan kaget jikalau dalam waktu beberapa hari ini mungkin harga telur, harga sayur, Sayur. harga buah semuanya pada naik. Ya mau gimana? Baru dilewati dengan namanya angin Typhoon Iya, Haikui. jadi sih. yang belum panen atau lagi pas mau panen, udah dikebut dulu sama Betul. dipanen dulu sama angin Iya. typhoon ya. Mhm. Oke deh, ya untuk obrolan hari ini kita juga akan membahas mengenai yang sekarang ini nih untuk Lagi hot masyarakat nih. Indonesia mungkin lagi ya gimana ya ngelihat begini, kok ngenes banget gitu, Iya. kok bisa ya, kok bawa kebiasaan buruk di Indonesia kok sampai bawa-bawanya sampai ke negara orang ya. Apa Betul. itu? Ya itu dia, yang Apa? sekarang muncul kan cepetannya. Oh, iya. Tawuran. Di Changhua ya ini ya kejadiannya. Betul. Kejadian di Changhua terjadi ya pada pukul 11 malam ada hari Tanggal 2 ya. tanggal Tanggal iya, 2, berarti 2 hari September. Minggu ya, Sabtu. Iya, jadi katanya ada 2 gerombolan ya, 2 kelompok ini saling kejar-kejaran, kemudian juga
membawa senjata tajam, ada yang bawa pisau lipat lah, kemudian juga Sajam. celurit lah, ya, Sajam. sajam ya. Ya, Sajam senjata apa ya? tajam. Senjata tajam, Oh, ya. sajam. Kemudian mereka ya maksudnya membawa itu sambil merongrong ya, Iya. kemudian sampai membacok dan bahkan katanya ada satu warga yang meninggal dunia, yaitu adalah WNI juga. Iya. Jadi Ada kan satu biasa yang kan luka kalau parah Indonesia juga. sering ada tawuran, di Taiwan kan boleh bilang ya ada biasa anak muda kebut-kebutan naik motor aja ya, Iya. sampai Iya. belum pernah ada tawuran begitu ya. Betul. Jadi sekarang kalau kayak gini, aduh gimana ya? Ya kalau dari membicara beberapa nama media Indonesia sih nih. melaporkan jikalau sebenarnya itu pemicu dari insiden ini bisa terjadi itu adalah kayak saling olok-olokan nih dari antara Aduh, dua kenapa komunitas sih? ini, komunitas seni bela diri yang ada Indonesia yang ada di Taiwan. Betul. Jadi saling olok-olokan, otomatis mereka pun langsung ya kan emosi nih. Ya Terbawa udah kalau gitu emosi kita ya. ketemu tuh, kita ya, berkelahi, kita tentukan siapa yang menang. Nggak taunya semuanya jadi pecundang kan. Iya. Betul-betul malah ditangkap polisi Malah ujung-ujungnya. ditangkap Iya. polisi, kemudian sebanyak berapa? 15 orang ya Betul. divonis Iya. dengan hukuman yang sangat berat ya, dengan aksi pembunuhan, Mm-mm. kemudian mengakibatkan ya tadi ada korban Ada yang jiwa, meninggal satu yang dunia. meninggal dan satu juga luka parah. Nah, Betul. yang rugi siapa? Kita juga. Iya. Bahkan orang-orang yang mungkin satu negara ini ya, itu juga kayak tercoreng itu nama kita. Ya, Ya, jadi jadi- gerombolan ini 30 orang loh. Iya, Banyak 30. juga Sebenarnya lumayan. iya, hampir 30 orang ya, dan bahkan polisi itu hanya menghabiskan waktu 16 jam saja ya untuk menangkap Semua semuanya. orang ini. Jadi di karena Taiwan jangan pikir saya maksudnya orang asing di negara nggak ini dikenal. mungkin nggak dikenal, carinya agak susah, Ya. nggak bisa cocokin karena Nggak mukanya kan kalau untuk orang sini kan mungkin mukanya agak mirip-mirip aja kan, Ya. matanya belo-belo itu apanya, tapi ternyata tetap aja bisa Ketangkep Ketangkep. Iya, semuanya. betul. Keciduk juga ya. Jadi Betul. sangat cepat sekali polisi Taiwan yang langsung menciduk 29 orang, dan juga akhirnya 15 orang ini dijatuhi tuntutan ya atas kejahatan kriminal dan juga pembunuhan, teman-teman. Betul. Kemudian juga memang diimbau ya teman-teman ya, di Taiwan ini kan bebas banget, kita bisa berorganisasi, Ya. berkelompok ya, bikin kelompok tari, kelompok make up, kelompok foto, seni bela diri ya, tapi jangan sampai berantem. Iya, betul. maksudnya ya masing-masing ya, maksudnya jalannya diselarasin aja, damai-damai Ya. aja, jangan karena ya mungkin sirik-sirikan, sok-sok jagoan, akhirnya ya kayak gitu berantem. Betul, apalagi kalau di negeri orang seharusnya kalau saudara sebangsa itu harusnya malah bersatu, bukan Iya. justru terpecah belah. Ya, Iya. jadi intinya jangan berkelahi ataupun buat keonaran. Nah, Kak, saya kan bukan nih yang tukang berkelahi ataupun yang bikin keonaran. Nah, berarti kalau saya nonton boleh nggak? Nggak Jangan. boleh ya. Kena hukum juga nih, karena Iya, di sini juga ada kadang-kadang ya hukumannya gitu, ya. kalau seandainya satu pertama ya, kalau seandainya mereka pas lagi lari-lari ada senjata takut tajam juga misalnya, ya. ada kena nyasar atau nyasar. kayak gimana, ya kan, itu juga nggak boleh. Iya. Apalagi kalau seandainya kita nonton itu tambah sorak-sorakin, ya wadah, itu juga bakalan Betul. Kompor termasuk ya. salah satunya Iya, kompornya. jadi bukan tuh. hanya yang berkelahi ataupun yang membuat keonaran itu bakal itu dituntut Dihukum. dengan hukum ataupun dihukum, bahkan orang-orang yang nonton itu juga bakal terjurut kasus hukum gitu loh. Iya. Dengan mungkin kayak penjara dan juga atau denda. maksimal dendanya itu kurang lebih sampai 150.000 Dolar dolar Taiwan. Taiwan. Nggak main-main loh ya. 75 juta. Jadi Iya. nonton aja nggak boleh ya? Nggak boleh, Mm-mm. nggak boleh. Jadi karena nonton kalau juga nggak itu boleh. mungkin menambah semaraknya suasana Iya, gitu. kan memperburuk itu Memperburuk si, insiden tersebut gitu loh. Yang iya awalnya sih. itu kayak pengen mungkin pukul-pukul gitu kan, kayak gitu. Nggak taunya disorak-sorakin langsung tuh. Langsung. gitu. Tambah Iya, semangat itu ya. Jadi kompor. Jangan Iya. provokasi ya intinya. Ya tentu saja ya, ini yang namanya tawuran, nggak itu di Taiwan, nggak itu di Indonesia, ya jangan deh. Karena biasanya kalau begitu-begitu ya kadang-kadang bercanda atau pikir cuma begitu-gitu doang kok, rame-rame aja kok. Ya. Akhirnya kalau ada salah kena sikut sedikit aja, Jadi atau emosi keinjak ya. sedikit emosi kan. Iya. Biasanya gitu, kadang-kadang kita cuma ngeliatin sekelompok orang, kita ngeliatin aja dia nggak seneng, bisa mulai deh langsung deh, bisa saling ya gimana gitu ya. Betul. Betul. Dan juga ya teman-teman ya, jangan berpikir istilahnya kalau udah berbuat kesalahan tenang aja kan bakal ditanggung ya, dibantu oleh KDI lah atau siapa ya. Enggak ya. Di sini semua Anda berbuat maka Anda harus bertanggung jawab ya. Jadi misalkan Anda menghilangkan nyawa seseorang, maka Andalah yang harus bertanggung jawab atas hukuman tadi. Bukan karena Anda orang asing, Iya. maka mungkin akan Dilindungi bagaimana. juga ya. Tetap saja ya, karena tetap saja tindakan Anda adalah membunuh, tindakan Anda adalah melakukan kekerasan, tindakan Anda adalah merusak. Nah itu tetap aja harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Meskipun mungkin bisa dibantu, tetapi tetap saja kembali lagi ya Anda lah yang bersalah. Ya, intinya jangan gimana-gimana deh sama orang lainnya, apalagi kayak udah mulai olo-olo. Ini kan awalnya tadi dari internet katanya saling olo. Karena kebetulan ini adalah komunitas seni bela diri yang udah berdiri sejak lama ya. Udah sejak tahun 1940-an, Wow. ada yang
80-an. Jadi saling olo-olo gitu loh. Kayak namanya kan udah berantem nih, kayaknya gue nih yang lebih hebat Panas sih. ya. Aduh, Kamu teknik kayaknya bela lemah diri gitu kan. ya. Nah, ujung-ujungnya terpicut tuh, tersulut api emosinya. Panas ya. Jadilah deh insiden seperti satu ini. Dan yang ngesekin lagi di negara orang lagi. Betul. Sebenarnya ya tahu aja kita orang Indonesia terkenal dengan ramahnya, dengan kesabarannya. Loh kok bisa kayak begini? Aduh, gimana sih? Padahal setiap kali yang Farin tahu, tiap kali kalau ada lebaran, acara kegiatan lebaran segala macam dikerahkan tuh untuk satgas atau segala macam untuk istilahnya mengamankan. Jangan sampai ada yang kayak gini. Betul. Tapi yang nggak nyangka yang malah begini ya, lagi pas lagi angin topan lagi. Iya. Iya, lagi pas lagi ini. Dia mau ikut tahu uang sama Jangan angin bikin topan ributan lagi. ya. Tapi susah sih kalau emang udah tersulut api emosi ya. Kayaknya emang susah sih. Maka dari itu apa sih Ingat tips dan tujuan triknya? sih, ingat tujuan Anda Iya, sih iya ke juga, Taiwan bener, nih, bener, ngapain bener. sih Betul. kerja. Kemudian juga sebagai teman Anda juga harus mengingatkan ya kepada teman-teman lainnya ya. Wong jangan ya istilahnya sok-sokan. Ikut-ikutan. Wong jangan ikut-ikutan. Wong jangan ngeliatin dan juga jangan ngomporin yang pastinya. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Saya Yunus Hendri. Saya Cindy. Dan saya Aditya. Kita mohon pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Ya, untungnya di Facebook tetap jalan teman-teman ya. Iya. Waduh, ini tawurannya ya lumayan ya. Biasa dulu Farini inget banget kalau lagi Farini sekolah ya SM. Nah, itu paling mantap biasanya sekolah. anak SMA. Cuma bener-bener ya, anak SMA. Yang kurang Jadi juga ada. kalau udah itu takut kita langsung buru-buru cari yang bisa masuk ya ke toko atau apa masuk. Biar aman Karena ya. mereka lari-lari di tengah jalan gitu. Apalagi kalau udah mulai lempar batu gitu kan. Iya, kalau targetnya itu bisa 100% akurasinya tepat, ya nggak masalah. Itu mau lempar kena kita. Nah itu dia, makanya jangan ikut-ikutan, jangan cuma nonton di samping, karena kadang-kadang ada yang peluru nyasar gitu istilahnya Iya. ya. Jadi ya dan kemudian ya kalau orang diliatin kadang-kadang semakin kayaknya semakin agresif, Iya. semakin ingin menunjukkan. Nah kalau nggak ada yang ladenin ya biarin aja, begitu nggak ada yang ladenin pasti dia stop sendiri. Iya, jadi intinya untuk bentuk komunitas mungkin di sini tuh merupakan hal yang lumrah ya. Kalau mau emang bikin bentuk komunitas yang fungsinya adalah untuk ya menjalin tali silaturahmi, kemudian kayak untuk Belajar. melepas stres, belajar Iya. bersama gitu kan. Karena stres saat kerja kan bisa dilepaskan nih dengan mungkin ngobrol-ngobrol ataupun latihan gitu kan, keluar keringat ya kata orang olahraga. Tapi kalau udah sampai ke sini mah jangan deh ya. Apalagi kalau udah ujung-ujungnya ada yang korban meninggal kan kasihan juga nih yang ditinggalkan ya. Coba pikirkan deh jikalau itu terjadi pada Anda. Nah, keluarga Anda gimana loh? Apalagi misalkan nih Anda itu memiliki istri ataupun anak yang memang tanggungannya itu ada di pundak kamu. Ketika Anda nggak ada, nah gimana dong mereka? Kasihan juga kan. Apalagi cara meninggalnya ini agak konyol gitu loh, kayak ribut di tengah jalan tanpa ada masalah yang nggak jelas gitu. Iya, aduh, kita sudah berusaha supaya hidup sehat, supaya bisa bekerja dengan baik di sini. Ternyata karena masalah kayak beginian aja akhirnya jadi korban lagi. Betul. Jadi sekali lagi ya teman-teman, harus bisa menjaga kesabaran. Ya. Jangan gampang terpicu emosi. Dan kalau seandainya lagi emosi pun juga sebisa mungkin menenangkan pikiran dulu, jangan bertindak apa-apa. Ya. Karena kalau biasanya kalau lagi emosi melakukan segala sesuatu itu pasti biasanya butut-bututnya akan disesalkan kemudian. Betul. Jadi udah emosi, tarik napas dulu dalam-dalam 5 sampai kali. 3 kali, hembuskan secara perlahan. Kalau perlu ya lewat belakang juga nggak apa-apa. Oh iya, hatinya, jangan. yang penting hatinya tenang. Tapi yang belakang nanti ribut. Lebih bagus lagi pas Gitu. itu pada pingsan kan udah Gitu. nggak ada orang yang buat ditonjok gitu. Hati-hati. Emang bisa begitu nggak bisa. Canda. Nggak, biasanya memang selalu langsung tenangin diri, Iya. tarik napas dalam-dalam dulu. Udah gitu ya, maksudnya jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Biasanya kalau lagi emosi keluar deh kata-kata yang mungkin yang bikin orang dengernya Bikin nggak enak, tambah. akhirnya ya udah jadi panas nih Memperkeruh suasana gitu ya. Jadi yang penting dari kitanya jangan mudah jangan mudah tersulut ya. Iya. Kemudian juga jangan mudah emosi. Iya. Setuju. Jadi sekali lagi ya, jaga kesabaran. Apalagi sekarang ini katanya bumi masih makin panas, sehingga emosi orang lebih gampang terpicu. Jadi makan es ya Kak Fari ini, Makan mumpung es. masih panas cuacanya. Mumpung masih makan es. Musim dingin juga boleh makan es kok. Kan orang Thailand bilang musim dingin juga makan es itu pasti lebih enak sekali kan. Iya, jadi kita pikirnya yang enak-enak aja, makan es mangga gitu kan. Es campur. Udah, Mantap jangan sekali. bikin tambah lapar ya. Terima kasih.
Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan di Facebook ya. Jangan lupa kalau seandainya Anda ingin komentar, memberikan masukan, atau juga ingin sebenarnya obrolin nih mengenai masalah apa gitu, bisa dilemparkan juga ke kita ya, melalui inbox maupun dengan leave message ya. Betul. Jadi untuk obrolan RTISI di Facebook hari ini ya, tanggal berapa? 5 September. Harus kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih semua dan katakan tidak pada kekerasan. Oke, Bye-bye.